Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Rahmatullah PDI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan hasil diskusi kami. Agenda kami kelompok 5, kami akan membawa teman-teman melalui gagasan teknologi sambil dipermudah mengenai ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Putri Hidayah dari Fakultas Hukum dengan NIM 247101303 dan juga dari rekan saya. Perkenalkan nama saya Ismina Samsuela, saya dari Fakultas Ilmu Proyek KIP dengan NIM 24020104106. Saya Asia Jawa dari KIP menuju Universitas NIM akhir 028. Saya Budita Zalfa dari FH dengan akademik 184. Saya Nadira PKIP dari Fakultas Hukum dengan NIM akhir 188. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas beberapa hal, yaitu dimulai dari pengertian dan peran teks dalam kehidupan. Yang kedua ada teks dalam Islam. Yang ketiga ajaran Islam terhadap teks. 4. Pengimplementasian teks dalam Islam. Yang 5 dampak dan upaya terhadap teks. Dan yang terakhir yang ketiga kesimpulan. Baik, presentasi akan kami mulai. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Teks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu selalu ada di masyarakat setiap hari. Bahkan kita bisa lihat bahwa setiap hari kita selalu banyak yang bawa HP untuk kemana-mana karena HP ini menyambut atau memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Ilmu pengetahuan teknologi dan sosial. Jadi iptek adalah cabang ilmu yang mempelajari dan bergerak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dari zaman ke zaman pasti teknologi ini sering berkembang. Hal itu dapat memberikan manfaat bagi kita dan kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya, kita bandingkan dengan teknologi di zaman dulu sedangkan di zaman sekarang. Zaman dulu masih belum ada teknologi seperti lampu misalkan. Dulu masih belum pakai listrik atau belum yang bahan. Sekarang kita bisa difasilitasi dengan ataupun dengan teknologi seperti screen, ada flashlightnya bisa memberikan penerangan sehingga kalau mungkin kita bisa belajar dengan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, berikut adalah beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah John Gibbon. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Irlandia. Beliau mengatakan pengertian iptek adalah kegiatan manusia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan sosial ekonomi dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa teknologi bahwa iptek ini bertujuan untuk memberikan dampak yang positif pada kita, memberikan manfaat dan agar waktu kita bisa lebih efisien. Selanjutnya adalah pendapat dari Iskandar Alishyah Bahana pada tahun 1980. Beliau ini merupakan guru besar teknik elektro. Beliau mengatakan bahwa istilah teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu tekne dan logos. Tekne yang berarti cara dan logos adalah yang berarti pengetahuan. Jadi secara bahasa, teknologi ini berarti pengetahuan tentang cara-cara melakukan sesuatu. Seperti yang telah saya jelaskan, iptek selalu berkembang seiring zamannya dan bahkan sampai sekarang pun iptek masih sedang berkembang. Misalnya, kita lihat beberapa model-model motor dari zaman pasti akan berubah lebih canggih, efisien. Bahkan saat ada mobil dan motor yang bisa berjalan tanpa bensin, misalnya elektrik atau tenaga solar. Baik, selanjutnya. Berikut adalah beberapa peran-peran iptek yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara masyarakat yang lokasinya berjauhan. Jadi kita di zaman sekarang ini tidak perlu kirim surat, telegram yang jauh, yang memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan kita bisa HP langsung chat ataupun WA yang dapat mengefisienkan ataupun mempermudah untuk pembagian masyarakat berbagai. Selanjutnya ada
mempermudahkan masyarakat dalam transportasi dan pemasaran. Tidak hanya informasi, pesan ataupun hanya berbicara, kita juga dapat merasakan dampak teknologi pada zaman sekarang. Misalnya kalau kita mau ingin ke suatu tujuan, kita tidak punya motor ataupun alat transportasi yang mengamankan, kita dapat membuka aplikasi yang bisa dilakukan dengan Gojek atau Grab. Dan dengan itu kita dapat memesan jasa dan dapat pergi ke suatu tempat dan dari tempat lain dengan selanjutnya adalah mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Salah satu peran teknologi di zaman sekarang ini adalah tidak bersekali jasa. Misalnya saat guru menjelaskan suatu materi ataupun suatu informasi yang kita tidak pahami, dan kita mungkin ada beberapa siswa yang tidak bertanya ataupun kita bisa cari sendiri di rumah ataupun teknologi yang kita pakai di rumah. Meskipun zaman ini teknologi kadang menjadi salah satu teknologi mempunyai manfaatnya sendiri, yaitu memberikan informasi seperti informasi yang dapat mencerdaskan kita dan dapat meluas wawasan kita. Selanjutnya adalah mempermudah ekspor dan impor barang bagi para pedagang. Tidak hanya kita yang sebagai mahasiswa, ataupun kita juga dalam menjalankan masyarakat, bahkan para pedagang ataupun yang menjual jasa-jasa, menjual barang-barang yang keluar negara, mendapat memanfaatkan ITS dan perkembangan teknologi untuk menyebarluaskan jasanya atau mempublikasikan secara luas agar mencari konsumen ataupun menolong pelanggan dari berbagai masyarakat. Selanjutnya adalah dengan berkembangnya iptek dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Jadi tidak hanya berbagai informasi, jasa, pemasaran, kecerdasan, iptek tersebut jasa dalam memperkuat dan pertahanan keamanan negara. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah teks dalam analisis pengembangan teks dalam Islam adalah studi tentang bagaimana Islam memandang dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam pengembangan teks dalam Islam. Yang pertama adalah aspek filsafat. Aspek filsafat adalah aspek filsafat itu terbagi menjadi tiga. Ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi, aspek filsafat yang menerangkan tentang epistemologi adalah bagaimana Islam memandang sumber ilmu, pengetahuan, dan daya ilmu tersebut diperoleh. Yang kedua adalah ontologi, bagaimana Islam memandang hakikat, realitas, dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat membantu memahami realitas tersebut. Yang ketiga adalah aksiologi, bagaimana Islam memandang nilai dan tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah aspek historis. Aspek historis masih terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Bagaimana ilmu pengetahuan pengembangan dalam Islam dalam sejarah Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masa kejayaan Islam abad pertengahan. Yang kedua adalah kontribusi ilmuwan Muslim. Bagaimana ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aspek teologis. Aspek teologis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsep ilmu dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu tersebut dapat membantu memahami kehendak Allah. Yang kedua adalah peran agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana agama Islam dapat mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memperkuat iman. Yang terakhir adalah aspek sosial. Aspek sosial terbagi lagi menjadi dua. Nah, kenapa dibagi lagi ya? Yang pertama adalah peran masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
bagaimana masyarakat muslim dapat mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah konsep keilmuan dalam masyarakat muslim. Bagaimana konsep keilmuan dipahami dalam masyarakat muslim dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dengan menganalisis aspek-aspek tersebut. Kita dapat memahami bagaimana Islam memandang dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Baik, saya akan disampaikan bersama saya. Nah, jadi teman-teman, ajaran Islam terhadap teks itu terbagi atas 3 poin. Yang pertama, teks secara universal akan berkembang terus dan menjadi hak semua manusia termasuk muslimat atau muslimin. Jadi teman-teman, teks itu akan berkembang selalu seiring berjalannya waktu. Semua manusia tuh berhak mendapatkan akses terhadap teks baik muslimin maupun muslimat. Dengan adanya teks dalam dunia mulai modern ini, perkembangan yang mulai inovatif dan kreatif dapat membantu manusia untuk menghadapi tantangan global dan mendorong kualitas hidup masyarakat menjadi berkelanjutan dan lebih maju. Lalu yang kedua, adanya kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Quran surat Al-Alaq ayat 5. Salah satu yang Allah tekankan dalam hidup manusia itu adalah berilmu. Ini menjadi bukti bahwasannya betapa pentingnya berilmu dalam Islam. Bahkan sudah diatur dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Rasulullah SAW menekankan bahwasannya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Adapun dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alamal insan amal ya'lam, yang artinya Allah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Lalu yang ketiga, itu bukan sekedar hanya sebagai alat, namun sebagai amanah dari Allah. Islam tidak hanya memandangi teks untuk sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan dan kemudahan hidup saja. Teks dalam pandangan Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilanjutkan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Selanjutnya, kemudian ada implementasi dalam Islam. Implementasi dalam Islam. Islam memberikan perhatian besar terhadap pengembangan umat Islam diajarkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau aktivitas secara benar, sesuai dengan nilai moral dan etika Islam, serta untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti bagaimana Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ilmu itu bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga jembatan menuju kebahagiaan akhirat. Kemudian ada teknologi dalam Islam, yang mana harus digunakan untuk kemaslahatan. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, asalkan penggunaannya diarahkan untuk hal yang positif, seperti memperbaiki kualitas hidup dan membantu usaha. Contohnya adalah seperti teknologi medis yang membantu menyembuhkan berbagai penyakit dan teknik informasi yang untuk menyebarkan dakwah atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada seni dalam Islam. Seni juga menjadi tempat dalam Islam. Selama tidak menyimpang dari ajaran agama, yaitu seni yang memperbolehkan dan seni yang membawa kesadaran, memberikan dukungan dan mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti kaligrafi atau naskah yang membangun karakter positif. Kemudian yang terakhir, impian untuk kebaikan. Islam mengajarkan bahwa seluruh bentuk impian harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Impian yang dikembangkan harus bisa menyesuaikan persoalan sosial, ekonomi, dan manusia. Contoh implementasinya adalah teknologi pertanian, membantu petani meningkatkan hasil panen, atau media pembelajaran interaktif yang mendidik anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi selanjutnya yaitu ada dapat teks tentang kita tahu bahwa dalam protokol itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Ada juga positif dan juga negatifnya. Oleh karena itu kita akan membahas dua hal mengenai dampak teks, yaitu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Mulai dari dampak positif yang pertama yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Nah, dalam penemuan baru tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada bioteknologi pangan seperti pembuatan tempe, bioteknologi kesehatan seperti vaksin dan juga alat medis seperti yang
lagi. Yang ketiga yaitu ada bioteknologi pertanian seperti varietas baru, bibit untuk menghasilkan bibit unggul, serta meningkatkan ekonomi produksi. Yang kedua yakni memudahkan dan mempercepat teknologi informasi. Nah, perkembangan internet sendiri itu kan sangat besar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam ketika kita kalau misalnya mau kabar-kabar atau apa itu kita lewat, kalau dulu kan lewat surat, pos. Nah, kalau sekarang kita bisa lewat ada yang lewat telepon dan juga video call dan lain-lain. Nah, juga aktivitas yang mudah, ada juga aplikasi yang memudahkan aktivitas sehari-hari itu kayak Gojek, GoFood, dan juga bank online atau FBP. Yang ketiga yang meningkatkan SDM atau sumber daya manusia. Yang sudah dijelaskan tadi dari perannya bahwa ada akses pembelajaran atau platform yang digunakan kayak misalnya ada AI, siapa sih yang nggak tahu ChatGPT gitu ya kan? Terus ada Google Online juga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada dampak negatif. Dampak negatif dari iptek sendiri yaitu kita dalam kehidupan pertama ketergantungan. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita kan kayak nggak bisa hidup tanpa teknologi, kemana-mana pasti bawa HP, kalau misalnya kita tinggal pasti kan ngambil gitu. Di pendidikan kuliah juga kita kayak misalnya presensi kita juga lewat SMS dan juga bisa lewat Zoom dan juga yang lainnya. Nah, ketergantungan tersebut itu harus dalam menggunakan pemanfaatan teknologi itu harus ada batasnya agar tidak ketergantungan seperti kayak main game online secara terus-menerus. Soalnya kalau misalnya main game itu kalau misalnya secara terus-menerus sampai ketagihan atau ketergantungan itu bisa membuat kita malas ataupun sulit berpikir kritis. Selanjutnya yang kedua yaitu banyaknya pengangguran. Nah, dalam perkembangan iptek sendiri itu kan sangat modernisasi atau sangat cepat perkembangannya. Nah, itu diprediksikan bahwa akan ada yang menggantikan jasa atau tenaga manusia sendiri yaitu robot. Nah, sehingga contohnya yaitu kalau misalnya kita sekarang jarang lihat orang yang jualan surat kabar atau koran, itu karena kita sendiri bisa lihat berita-beritanya tersebut di handphone, sosial media, ataupun juga TV gitu. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi informasi, di mana seperti dalam sosial media sendiri itu ada penyebaran hoax atau berita palsu, terus ujaran kebencian yang bisa menimbulkan sara atau menyinggung sama manusia, terus sehingga menimbulkan perpecahan ataupun perkelahian. Selanjutnya yaitu seperti contoh lainnya yang penyalahgunaan teknologi informasi yaitu melihat ada lisensial. Yang keempat yakni bilangnya rasa budaya. Adanya modernisasi atau media sosial itu kita bisa melihat budaya-budaya dari negara lain. Nah, budaya tersebut bisa masuk di Indonesia seperti budaya asing seperti K-pop dan juga yang lainnya. Itu bisa dapat menyebabkan ketertarikan kita terhadap bangsa Indonesia sendiri itu berkurang seperti beli produk lokal, terus ekspresinya etika dan moral, identitas dan juga jati diri bangsa. Selanjutnya yaitu adalah upaya strategis iptek. Nah, upaya strategisnya yang pertama yaitu penyelarasan iptek dan iptek dalam 3 ajaran Islam atau dinul Islam yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Iptek sendiri itu merupakan singkatan dari iman dan takwa, di mana akidah adalah landasan beriman dalam sebuah kepercayaan. Syariat adalah hukum yang ditetapkan sebagai pedoman umat Islam, dan juga akhlak adalah perilaku yang bermoral dan beretika. Nah, penyelarasan tersebut itu sangat penting karena keduanya itu saling berkaitan atau satu kesatuan yang relevan. Nah, karena jika kita tidak menyelaraskan hal tersebut, kita bisa terdampak negatifnya dari teks sendiri. Jadi kayak kita itu sebagai benteng dari dampak negatif teks sendiri. Yang kedua yakni meningkatkan kreativitas dan inovasi budaya, seperti melestarikan budaya tradisional agar tadi kita bisa menyaring budaya asing yang masuk. Terus yang ketiga yaitu mendorong adanya pelatihan dan penelitian dalam ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Nah, para masyarakat dan juga pemerintah sangat penting untuk mendorong adanya pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam sebuah pelatihan atau penelitian tersebut agar terdorong adanya karena pemikiran tersebut menjadi sumber dari penemuan baru.
Yang keempat yaitu perataan IPTEX di seluruh daerah, terutama daerah 3T. Daerah 3T itu yaitu tertinggal, terdepan dan juga terluar. Contohnya yaitu daerah Papua, yang mana Papua sendiri itu masih kurang telekomunikasinya, pendidikan dan juga infrastruktur yang lainnya. Dan hal tersebut ketika kita melakukan perataan, kita bisa menjadi negara yang maju. Yang kelima yaitu kolaborasi IPTEX untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya yakni kolaborasi antar negara. Contohnya dengan negara maju agar IPTEX di negara kita itu juga ikut berkembang dan meningkat. Yang keenam yaitu pembatasan penggunaan IPTEX. Pembatasannya ini contohnya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membuat undang-undang sendiri. Namun pembuatan undang-undang sendiri ini sudah disediakan, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, PPSTE Nomor 71 Tahun 2015, PDB Nomor 27 Tahun 2022. Nah, tapi pembuatan undang-undang sendiri tidak relevan jika tidak dilakukan implementasi, penegakan hukumnya, tentang sosialisasi serta kerjasama masyarakat dan pemerintah. Baik, dapat disimpulkan dalam pembahasan kali ini yaitu bahwa IPTEX sendiri itu sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama IPTEX sendiri kan didukung oleh Islam. Namun penggunaan atau pemanfaatannya itu harus dilakukan dengan baik, bijak dan bertanggung jawab agar kita tidak melewati batas dari pemanfaatan IPTEX sendiri. Yaitu contohnya dengan menjelaskan antara IPTEX dan IPTEX. Makasih, sampai sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan berbicaranya. Saya Budi dengan yang akhir 24 bertanya. Kalau ini kan merupakan salah satu perkembangan IPTEX karena merupakan bagian dari bioteknologi modern. Terus menurut presentator, bagaimana pandangan Islam terhadap rekayasa genetika pada manusia seperti tadi yang dianggap dapat melanggar kodrat ciptaan Allah? Maksudnya penggunaan klorinnya itu dibuat kayak gimana? Kan klorin itu ada yang bilang itu bisa melanggar kodratnya dari ciptaan Tuhan gitu loh. Tapi kan ada yang bilang bahwa klorin itu bisa bermanfaat bagi beberapa manusia. Nah, yang saya tanyakan itu pandangan Islam tentang klorin tadi, mengapa kok dianggap melanggar kodrat dari ciptaan Tuhan? Jadi menurut pendapat, kalau misalnya suatu hal itu dilakukan dalam misalnya batas yang batas yang normal itu misalnya untuk melakukan suatu penelitian. Nah, kalau bertujuan untuk melakukan suatu penelitian itu otomatis bisa dibilang untuk mencari ilmu pengetahuan baru dan tidak melanggar syariat Islam dengan karena kita tujuannya untuk belajar mencari tahu. Apabila tujuan kita untuk menyiksa misalnya menyiksa dari semata-mata untuk tujuan jahat kayak ingin tahu coba-coba aja di dalam ingin suatu hewan atau suatu proyek coding itu secara itu haram atau tidak terpuji atau dosa. Apabila tujuannya untuk hanya sebatas mencari pengetahuan ataupun dengan persetujuan ataupun dengan bisa berkonsultasi dengan orang-orang atau para
yang tahu agama, tahu ilmu agama, bergabung ke agama. Jadi ya kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa, untuk melakukan penelitian, untuk mencari suatu informasi baru atau memanfaatkan untuk hal yang buruk. Apa bisa terima kalau masih ada yang ragu? Apa ada pertanyaan lagi? Bagaimana tanggapan kalian cara mengintegrasikan nilai agama dalam penggunaan teknologi sehari-hari? Yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita bisa menyelaraskan iptek sendiri dengan iptek, yaitu dengan adanya akidah, syariat dan juga akhlak itu bisa digunakan untuk menggunakan iptek sendiri. Jadi terima kasih atas sumbangannya. Kenapa saya terlibat dengan ajaran saya tentang satu kelompok. Nah, menurut kalian, apakah semua bentuk perkembangan iptek tersebut selalu berjalan dengan nilai-nilai Islam? Menurut aku sih nggak selalu yang lurus sama ajaran Islam sih. Makanya kita sebagai masyarakat muslim kita harus pintar-pintar memilah teknologi yang sedang berkembang itu kayak gimana, kita harus memilah itu dengan baik. Makanya kita diajarin kayak gitu karena teknologi itu apa ya? Perkembangannya itu terlalu cepat, jadi kita harus bisa membatasi diri kita masing-masing, sama kita bisa harus membatasi diri kita untuk pakai teknologi kita. Apakah ada pertanyaan lainnya? Pergerakan nomor saya kasih dengan hasil 2033. Bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan etis yang muncul dari kemajuan teknologi? Bagaimana pendidikan Dapat mempersiapkan generasi muda dalam untuk menghadapi tantangan etis yang muncul dari kemajuan teknologi? Bisa memberikan suatu pendidikan atau sosialisasi kepada misalnya kita kan apa tadi? siapa yang pendidikan? Generasi muda. Jadi itu penting sekali buat guru atau dosennya itu harus peka terhadap teknologi agar yang diajarkan kepada generasi selanjutnya itu bisa selaras maksudnya bisa mengikuti kemajuan teknologi sendiri. Saya izin menambahkan. Jadi serta perlu diawasi ya, serta dibina oleh keluarga juga. Jadi kalau untuk membentuk suatu karakter pasti ada 3 faktor, diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Nah, jadi pertama-tama kita harus menanamkan pada diri sendiri dulu. Karena itu sosialisasi yang telah dijelaskan tadi itu penting. Kedua, pendidikan dari orang tua itu juga penting karena orang tua adalah orang tua yang mendidik kita sebelum sekolah, diajarkan membaca, memberitahu kita mana yang baik dan benar, mana yang baik dan buruk, mana yang baik dan juga buruk, serta membantu kita untuk membentuk karakter. Lalu setelah itu ada masyarakat yang berarti kita juga harus milih-milih, bukan milih-milih apa kemana kita harus punya tadi semua yang lingkungan yang baik dan benar serta lingkungan yang sosial ya. Ada pertanyaan?